Shalom semua sekali lagi. Pada pagi ini kita bersyukur bahwa kesempatan indah Tuhan berikan setiap hari untuk kita berada di sini. Karena kita dapat bernafas sekali lagi, kita dapat hidup, kita dapat berkumpul, kita dapat berjumpa. Itu semua karena anugerah Tuhan, amen. Kita bersyukur kepada Tuhan. So pada pagi ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang mengatakan penyembahan yang berkenan kepada Bapa di surga. Dan saya rindu mengungsikan hal ini kepada kita supaya kita ketahui bagaimana seharusnya kita apabila kita datang ke gereja, bukan hanya kita mendengar, bukan hanya kita melihat tim pujian penyembahan ada di hadapan, bukan hanya kita mendengarkan firman Tuhan dinyatakan, bukan kita hanya mendengarkan apa yang ada di hadapan ini, tapi kita juga yang dapat terlibat bersama, amen. Kita terlibat bersama supaya saat kita memuji menyembah Tuhan, saat kita menari bagi Tuhan, kita merasakan bahwa ada sesuatu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita merindukan bahwa ada satu lawatan Allah secara pribadi, bukan hanya dijamah tim pujian dan penyembahan oleh Roh Allah, tetapi kita juga sebagai jemaat kita mengalami lawatan Tuhan. Ya, bukan hanya sekadar menyanyi, bukan hanya sekadar melihat apa yang terjadi di hadapan, tapi mari jemaat Tuhan, kita ingin melibatkan diri kita melayani Tuhan. Kita juga duduk di tempat, ini satu pelayanan. Kita datang ke gereja, ini pelayanan kepada Tuhan. Hidup kita persembahkan. Sebab itu pada pagi ini saya ingin mengongsikan penyembahan yang berkenan kepada Bapa di surga. Amen. Jadi apa yang akan saya sampaikan, biar ini menjadi sebagai satu rema bagi kita. Bukan kita hanya datang ke gereja, kita duduk, kita dengar nyanyian, kita mendengarkan firman lalu balik. Tidak ada dapat apa-apa. Tapi pada hari ini saya berdoa kepada Tuhan, ada satu breakthrough terjadi dalam kehidupan pribadi kita. Supaya apabila Tuhan melawat kita, bukan hanya melalui firman Tuhan, tetapi melalui pujian dan penyembahan. Amen. Dan sebelum itu, saya ingin memberikan sebagai pembukaan khotbah saya memberikan video ini untuk kita lihat bagaimana keadaan kerena gereja-gereja Tuhan, jemaat Tuhan, waktu datang ke gereja, bagaimana keadaan orang yang menyembah, bagaimana keadaan jemaat Tuhan yang hadir pada saat itu. Kita lihat video klip ini sebentar. Aja lama inilah, astaga, liftnya juga cuma 2, gereja 5 lantai cuy, mendingan kayak di rumah gue. Tunggu, emangnya di rumah lu ada liftnya? Kagak, ya udah gak usah dibahas kali. Cuy, lo lihat kan tuh dari cewek-cewek yang sebelum masuk lift? Oh iya. Itu ya ampun model bajunya, itu belahan di atas semakin ke bawah, yang bawah semakin ke atas. Iya benar. BTW lu bawa plakban gak? Atau jepretan gitu? Bawa, sini gue pinjem, gue pengen jepret-jepretin supaya ketutup rapat. Bener. Terus lu tahu gak ya lo, minggu lalu kan karena Pastor Joan yang khotbah kan, kan bawa teman-teman gitu. Ya Allah, itu si Incing nggak mau ngegeser, tasnya dikasih tempat duduk. Udah gitu, mending asli lagi tuh tas. Maksud kamu itu KW gitu? Ya iyalah. Cici, tunggu. Mau tanya tadi siapa ya cewek-cewek yang bawah-bawah itu, kebaktian berapa? Ci, kok? Monitor usher depan, bagian bangku depan masih banyak yang kosong. Mau bapak nggak bagi 2? Laper banget gua. Gak usah deh, gak usah Ci. Udah mau makan dulu deh ya. Aus kagak? Ada madu?
Minum. Shalom pagi, Bu dan Bapak. Mohon maaf untuk tidak makan di ruang ibadah. Oh ya udah, aku belum sarapan sih tadi. Ya, mohon maaf. Oke, Dan oke. boleh mengisi bagian bangku depan terlebih dahulu? Oh nggak bisa, kita udah biasa di sini. Iya, Tiap kita minggu udah nyaman sini. Udah nyaman. Ya, mohon maaf itu sudah di-reserve untuk tim medik. Oh ya kita juga medik. Aku perlu medik. Aku lagi sakit ini. Iya. Lagian udah lah, kita di sini Iya, aja ribet banget duduk pakai diatur. Iya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Gue paling gak suka nih WL-nya dia. Kenapa ya dia lagi ya? Gak tahu. Dia makanya gayanya terlalu petakilan gitu, lebay. Kayaknya sering kelabing-kelabing gitu. Kayaknya iya deh. Aduh, pici banget ya Allah. Fales loh. Ini nadanya, aduh, nggak mentok nadanya. Kenapa ya mereka nggak pakai kita? Dulu kan kita suka WL kan? Iya, kan? benar. Itu mah mendingan gue kemana-mana. Iya, benar. Astaga, nggak bisa nyembah. Jam terbang kita kan udah tinggi. Dulu les di Alpha Sessioria, kita udah Melbourne. Keindahan dan kemuliaan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah. Oke, boleh paham apa yang saya ingin nyatakan? Ada pelbagai kerena jemaat Tuhan, baik kita yang sebagai pelayan Tuhan dan sebagainya. Dan apa yang katakan tadi bahwa saat kita mulai datang ke gereja, kita sudah setkan waktu kita sudah setkan pikiran kita hanya menyembah Tuhan. Amen. Ya kita ingin mendengarkan firman Tuhan, bukan datang ke gereja malah jadi kepo kata tadi kan, malah menjadi banyak yang kita boleh lihat tadi seperti ilustrasi di situ. Jadi itu tidak seharusnya ada pada kita. Dan kalau kita benar-benar memiliki penyembahan yang berkenan kepada Tuhan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyenangkan Allah kita. Amen. Kita harus menyenangkan Bapa di surga bukan karena kita ingin menyenangkan orang sesama kita. Bukan kita mau menyenangkan, kita ingin menyenangkan pemimpin kita ingin menyenangkan orang yang di kiri kanan kita. Tetapi apa yang dikatakan di sini pertama kali adalah kita harus menyenangkan hati Bapa kita di surga. Amen. Kita datang ke gereja, kita duduk diam, lalu kita berdoa, kita mencari wajah Tuhan. Ya, kita bukan cerita-cerita tentang hal-hal yang lain, tapi mari kita menceritakan tentang Tuhan. Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, firman Tuhan jelas untuk kita tetap mengasihi Dia. Untuk memberikan seluruh kehidupan kita, seluruh jiwa kita, seluruh hidup kita. Bukan kita waktu kita datang ke gereja lalu kita hanya mempersembahkan hidup kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Tapi yang terutama adalah menyenangkan hati Bapa kita di surga. Amen. Kita berpakaian cantik, kita spray wangi-wangi sampai limpas satu botol habis wangi pun. Karena supaya orang lihat waktu kita limpas, harum bau. Itu bukan menyenangkan hati manusia. Yang terutamanya adalah kita harus menyenangkan hati Bapa di surga. Supaya segala penyembahan kita menjadi dupa yang berbau harum kepada Tuhan. Amen. Senangkan hati Tuhan dengan segenap hati kita. Worship ataupun dikatakan di sana worship, ya, adalah merupakan dikata bahwa itu sesuatu yang kita sembah, itu layak kita agungkan. Layak kita puji, layak kita sembah adalah Tuhan kita.
Saat kita datang ke gereja, bagaimana kita memberikan persembahan hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Bukan hanya lewat setiap kita datang ke gereja, tapi dari segi perkataan kita, perbuatan kita, dari segi pergaulan kita, pujian dan penyembahan kita persembahkan kepada Tuhan. Dikatakan di sini, penyembahan adalah sikap terhadap sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita. Ya. Paling berharga. Bukan saya katakan firman Tuhan tidak berharga, tapi untuk membuka di dalam suatu ibadah, waktu kita ingin berperang melawan kuasa yang jahat, ada terobosan-terobosan yang harus kita lakukan melalui pujian dan penyembahan. Sebab itu saat kita menyembah, ini adalah suatu paling berharga di mata Tuhan. Saat kita mengangkat tangan, itu adalah sesuatu sikap yang Tuhan cari di dalam hati kita. Tuhan adalah yang terutama, prioritas kita yang terutama yang harus kita sembah. Tidak ada di tempat yang lain. Yang pertama adalah prioritasnya adalah Tuhan. Lukas 4 ayat yang ke-8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Hanya kepada Bapa di surga. Kalau kita ingin mempunyai satu penyembahan yang berkenan kepada Bapa di surga, selain menyenangkan hati Tuhan, kita mempersembahkan hidup kita dan beribadah hanya kepada Tuhan. Karena Dia yang layak, yang berharga kita sembah. Amin. Ya. Setelah itu kita perhatikan seterusnya yang kedua. Yang pertama tadi menyenangkan hati Allah kita. Yang kedua, penyerahan diri. Memberikan hidup kita. Harga sebuah penyembahan dikatakan di situ. Harga sebuah penyembahan yang berkenan kepada Tuhan adalah penyerahan diri. Saat kita mengangkat pujian penyembahan kita, bukan hanya sekadar kita nyanyikan saja, tapi adalah penyerahan hidup kita. Kalau kita datang membawa beban berat, kalau kita datang dengan masalah kita, dia saat kita mengangkat tangan kita, saat kita memuji menyembah Tuhan. Dan saya pasti kalau kita lakukannya dengan iman, kalau kita lakukannya dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti angkat itu dari kita. Amen. Setelah itu saat kita menyembah, jangan hanya kita melihat yang melayani di hadapan, tapi mari bersama-sama terlibat melayani Tuhan, melayani Bapa di surga. Di sini Praise and Worship Teamnya mereka punya komitmen latihan supaya kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan saat kita menyembah. Begitu juga dengan tugas kita sebagai jemaat, kita memberikan respon kita kepada Tuhan supaya kita melayani bersama-sama. Amen. Amen jemaat Tuhan. Supaya kita melayani dalam pujian penyembahan walaupun tidak berdiri di hadapan. Tapi saat kita melayani Tuhan dalam pujian dan penyembahan, itu suatu penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Penyerahan hidup kita, pengangkatan tangan kita kepada Tuhan, hati kita, hidup kita. Mazmur 37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Saat kita menyerahkan hidup kita kepada Bapa di surga, saat kita mengangkatkan susah hati kita, saat kita mengangkatkan sedih kita, saat kita mengangkatkan segala kekurangan kita kepada Tuhan dengan iman, Tuhan pasti bertindak. Tuhan pasti memberikan jalan keluar bagi kita. Amen. Sebab itu saya secara pribadi, saya bukan bertobat melalui firman Tuhan. Terus terang saya katakan, saya tidak bertobat melalui saya dengar hamba Tuhan berkhotbah, tidak. Tapi saya bertobat, saya benar-benar memberikan hidup saya kepada Tuhan adalah melalui pujian dan penyembahan. Ada bermacam cara mereka bertobat, mereka berbalik kepada Tuhan. Tapi saya secara pribadi, Tuhan jamah saya melalui pujian dan penyembahan. Saya lupa tahun berapa. Waktu saya pergi mengikuti satu ibadah di Terusan. Waktu itu led Bapak Gembala Balan Lugun yang melayani. Dan tim dari kota Kinabalu, Taginambur. Sebelum firman Tuhan mereka menyanyi memuji Tuhan. Tapi waktu pujian dan penyembahannya tidak berhenti-henti. Sehingga lawatan Allah terjadi. Sehingga kebangunan rohani terjadi melalui pujian dan penyembahan. Firman Tuhan tidak disampaikan. Tetapi biar roh Tuhan bekerja melalui pujian dan penyembahan. Dan waktu itu saya bertobat kepada Tuhan.
Saya terima Tuhan. Saya memberikan hidup saya kepada Tuhan karena saya percaya waktu kejadian itu terjadi, lawatan Tuhan menjamah setiap hati anak-anak Tuhan, termasuk diri saya. Sebab itu saya katakan saya tidak bertobat melalui firman Tuhan. Hamba Tuhan berkhotbah, saya dengar. Tapi saya benar-benar bertobat waktu ada kebangunan rohani terjadi melalui pujian dan penyembahan. Sebab itu tidak mustahil. Saat kita angkat tangan di hadapan Tuhan, maka di saat itu Tuhan turun dan campur tangan untuk membela kita. Dalam kita memuji menyembah Tuhan. Minta Tuhan lawat dalam hidup kita. Itu mempersiapkan hidup kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Supaya ada breakthrough, ada terobosan dalam hidup kita. Kalau kita tidak membuka hati dan pikiran kita saat kita memuji menyembah Tuhan, bagaimana benih firman Tuhan itu masuk dengan baik. Saat kita membuka hati kita untuk mendengarkan musik, nyanyian, penyembahan, kita sudah membuka tanah hati kita untuk mempersiapkan benih-benih firman Tuhan ditabur. Ya, amen. Tuhan campur tangan. Sebab itu saya ingin jelaskan bahwa di saat kita angkat tangan di hadapan Tuhan, Tuhan akan campur tangan dan dia akan turun tangan untuk membela kita. Amen. Amen. Ambil itu sebagai satu kehidupan kita. Supaya saat kita memuji menyembah Tuhan dalam apapun keadaan kita, saya percaya Tuhan campur tangan. Ya, haleluya. Seterusnya dikatakan di situ bahwa saat kita mengangkat tangan, saat kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, apapun keadaan hidup kita, lepaskan beban hidup kita. Dikatakan di sana saat kita melepaskan beban kita, mungkin kita pejam mata, menyanyi dengan sepenuh hati. Biarkan air mata mengalir. Saya tahu ada yang dalam filsafat, lelaki tidak menangis di dalam gereja. Tapi kalau firman Tuhan, Roh Kudus menjamah, tahan-tahan pun pasti akan mengalir. Ya? Amen. Ya. Jadi cara kita melepaskan beban hidup kita supaya Tuhan turun dan campur tangan. Curahkan hati dan perasaan kita saat kita menyembah. Berikan hidup kita kepada Tuhan. Apapun keadaan kita. Kita bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan. Dan itu seharusnya kita lakukan saat kita memuji menyembah Tuhan. Baru kita akan lihat bagaimana penyembahan itu sebagai dupa yang berbau harum. Yang diangkat kepada Tuhan. Dan Tuhan berkenan kepada setiap penyembahan kita. Itu seharusnya terjadi dalam kehidupan kita. Untuk kita tidak datang hanya ke gereja, tepuk tangan, angkat tangan, menyanyi. Tapi mari belajar supaya ada lawatan Tuhan terjadi dalam pujian penyembahan kita. Tuhan berkenan kepada hati yang sungguh-sungguh diangkatkan saat memuji menyembah Tuhan. Ya, kita akan lihat di sini. Seterusnya ada video klip tentang di mana waktu jemaat Tuhan, waktu dia mulai melepaskan bebannya kepada Tuhan, yaitu kudus-kuduslah Tuhan. Kita lihat di sini. Kudus,
Sebagai satu penyembahan, kekudusan Tuhan itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Dia akan campur tangan saat kita angkat tangan. Saat kita menyembah Dia dengan penuh hormat yang ketiga. Ya. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15. Tetapi dengan tulus hormatilah Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kamu. Hendaklah kamu senantiasa bersedia memberikan jawaban kepada sesiapa saja yang meminta kamu menjelaskan harapan yang kamu miliki. Apa yang saya tandai yang warna hitam di situ, hormatilah Yesus, hormatilah Bapa di surga. Kalau kita ingin penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, saat kita menyembah, kita tidak memikirkan hal-hal yang lain. Kita hanya mengarahkan hidup kita hanya mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Ya, kita tidak akan lihat orang di keliling ke kiri kanan kita. Kita tidak akan lihat cara mereka menyembah. Kita tidak melihat cara mereka, oh macam mana gigi dia, macam mana buka mulut dia dan sebagainya. Tapi mari terarah, terfokus kepada Tuhan. Hormati Yesus. Saat kita memuji menyembah Tuhan, saat kita menyembah Dia, mari hormati Tuhan kita. Ya. Tidak kira apa yang ada terjadi di sekeliling kita, hormati Tuhan kita saat menyembah. Karena itu cara kita untuk berkenan kepada Bapa di surga. Penyembahan-penyembahan yang berkenan yang kita angkatkan kepada Bapa di surga. Saya ingin memberikan satu contoh. Hormat dikatakan di situ. Kalau kita jumpa presiden atau kita jumpa orang besar-besar, bagaimana cara kita berjumpa dengan mereka? Ya, apa kita berpeluk tubuh saja? Ya Pak Presiden. Ataupun just masuk tangan di pocket dan sebagainya. Ya, kalau kita jumpa orang-orang yang besar dikatakan di situ, kita akan hormati mereka, benar? Betul? Kata, hey Pak Presiden, how are you? Nah, tidak kita seperti itu kan? Kita hormat. Ya, kalau kita bercakap dengan dia, kalau kami di tempat kami di sana, nah, kalau saya tidak tahu kalau di sini apakah masih digunakan kalau hormat orang tua, tunduk sampai bawah, tunduk jalan. Di sini dipakai juga. Kalau kami di tempat kami, kalau boleh di bawah lagi paling turun, limpas orang kah dan sebagainya. Itu tanda hormat, ya, tanda hormat, ya. Kalau dikatakan di situ, presiden katakan atau orang besar katakan, saya mau jumpa kamu jam 2. Jam berapa kita harus berjumpa dengan orang besar? Jam 2? Jam 2 atau jam berapa? 1:30 kan? Ataupun kalau boleh sudah 1 jam. Kita tunggu. Karena kita hormat pemimpin kita. Tidak akan dia sudah ada duduk di depan baru kita sampai. Maaf. Itu tidak hormat. Ya, kita harus hormati. Begitu juga dengan saat kita dikatakan hormat dengan Tuhan. Kita harus hormat dengan Bapa di surga. Bukan hanya yang melayani di depan, tapi setiap pribadi kita saat ke gereja, kita hormat hadirat Tuhan. Kita hormat kepada Bapa kita di surga. Kalau ibadah kita jam 9, jam berapa kita harus sampai? 8:30. Ya, kalau kita ada yang 1 jam sebelumnya, khusus dalam pelayanan. Kenapa? Itu sikap hormat. Waktu datang ke gereja, kita sudah awal dari masa sebelumnya jam 9, kita sudah duduk, kita sudah berdoa, kita menyembah, itu menghormati Tuhan. Waktu kami pergi ke Indonesia, di Semarang khususnya, waktu kami mengikuti ibadah Batra. Jam 8 mulai ibadah, kami bertolak jam 4 pagi dari hotel. Jam 6 sudah mulai penuh orang masuk ke tempat ibadah. Itu Indo Stadium, stadium besar. Bayangkan jam 8 mulai ibadah. Jam 4 dari rumah, jam 4 pagi. Jam 6 sudah harus sampai di situ. Itu sudah orang beratur masuk ke mau ruangan gereja. Dan waktu saya lihat mereka masuk, mereka duduk dengan tenang, mereka menyembah, mereka berdoa. Mereka tidak seperti yang di dalam yang video klip, sampai kepo dalam lift masih juga bergosip.
Sambil mereka dan sebagainya. Tapi waktu kami lihat di situ mereka duduk secara personal, secara pribadi. Mereka menyembah, mereka berdoa, mereka punya waktu dengan Tuhan. Dan itu kita lihat, kita hormati Tuhan. Ya, belum lagi jam 8, jam 6 sudah 6 pagi sudah ada di tempat ibadah. Saya lihat begitu kehausan terjadi. Dan saya merindukan itu terjadi juga di tempat kita. Kehausan, mencari wajah Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Itu yang harus kita alami di dalam kehidupan kita. Ya. Dan satu tempat lagi kami mengikuti Treasure Women Conference di Jakarta. Jam 8.30 dah buka. Jam 9 buka itu pintu. Jam 7 kami sudah beratur. Pintu masih tertutup tapi kami beratur. Queue-nya bukan main panjang, berdouble-double queue. Waktu dibuka pintu jam 9, bukan kita lenggang-lenggang kangkung duduk ke kursi. Mereka serbu kita walaupun kita berada di depan di sini. Kita boleh ditolak ke depan karena mereka berebut-rebut untuk duduk di hadapan. Kesaksian ini pernah kami ikut dengan ibu pastor. Sampai ibu pastor juga boleh berlari-lari. Dia ambil selendang, dia tebar satu kursi. Ini tempat duduk kami di hadapan. Nah, jadi kita juga harus antusias, semangat. Kalau orang di sana mereka mencari wajah Tuhan. Mereka ingin duduk di hadapan. Mereka ingin penuhi di hadapan karena mereka ingin menikmati hadirat Tuhan. Mari kita ubah persepsi pikiran kita. Supaya saat kita bukan hanya waktu kita mendengarkan firman Tuhan, tapi saat kita memuji Tuhan, kita merindukan bukan hanya terus berada di hadap belakang, tapi mari anjakkan hidup kita untuk berada di hadapan, menikmati hadirat Tuhan. Amin. Hormati Tuhan. Ya. Hormati Bapa di surga. Sikap seorang penyembah dikatakan di situ, seperti anak kecil di hadapan Allah. Kita lihat seorang anak kecil, Markus 10 ayat 13 hingga 15 di situ. Lalu Markus 10 ayat 13 hingga 15, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak masuk kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Bayangkan seorang anak kecil dikatakan di sini. Anak kecil ini sangat mengenali bapaknya. Coba kita lihat anak-anak. Dia sangat kenal ibu bapaknya. Dia sangat tahu siapa persis ibu bapaknya. Dan dia mempunyai ada hubungan dekat, erat dengan bapak dan ibunya. Ya. Dan juga senantiasa mau menyenangkan hati Bapa di surga. Kita perhatikan kalau anak-anak dia mau minta digendong kepada diangkat oleh bapaknya. Macam mana tangan anak itu? Apakah tangan anak itu seperti ini saja? Dedi, angkat. Tangannya sampai di mana? Kalau dasar seperti ini dia tak ikhlas untuk diangkat. Betul? Dedi, dikepit ya tangan. Ya, Dedi. Kalau anak kecil dia benar-benar ikhlas, dia benar-benar sayang dengan ibu bapaknya, dia pasti dengan segenap hati dia akan mengulurkan tangannya kepada Bapa di surga, benar? Dia tak separuh-separuh persembahkan kepada bapaknya. Dedi. Di situ kita lihat bapaknya melihat, wow, anaknya sungguh sayang kepada bapaknya, anak ibunya. Begitu juga dengan kita. Kita harus seperti anak kecil. Waktu kita ingin berteriak, kita berdoa, kita menyanyi, kita menyembah. Angkat tangan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan kita malu untuk angkat tangan. Jangan kita simpan tangan kita di belakang. Jangan simpan tangan di poket ataupun kita berpeluk tubuh. Tapi mari arahkan tangan kita. Kesungguhan, ketulusan hati kita. Kita arahkan kepada Tuhan. Tuhan memberikan segala sesuatu tubuh badan kita adalah untuk kita persembahkan kepada Bapa di surga. Amen. Sebab itu, kalau kita ingin menyenangkan hati Bapa, jadilah seperti anak kecil yang tidak malu-malu minta diangkat oleh Bapa di surga. Itu persembahan yang berkenan. Ya.
Kesaksian juga pada saya lupa tahun dalam 1990 di tempat kami. Dari asal saya. Waktu kebaktian anak-anak sekolah minggu. Waktu kebaktian anak-anak sekolah minggu. Waktu mereka memuji Tuhan. Tiba-tiba mereka merasakan ada lawatan Allah. Dan anak-anak mereka mulai berdoa, mereka menyanyi. Bayangkan anak sekolah minggu di tempat kami. Mereka berteriak, menangis dan sebagainya. Sehingga suatu saat itu Tuhan bekerja di antara anak-anak di tempat kami. Waktu mereka mengangkatkan pujian penyembahan, mereka datang kepada ibu bapak mereka, mereka berdoa untuk ibu bapak mereka, untuk abang-abang kakak mereka. Ini benar-benar terjadi di tempat kami. Dan waktu itu pertobatan terjadi daripada ibu bapak. Pertobatan terjadi juga pada keluarga yang lain. Karena Tuhan pakai anak-anak kecil. Karena anak-anak kecil mempunyai hati yang benar-benar tulus memuji, menyembah Tuhan. Ini kejadian, saya tidak pernah lupakan ini. Kebangunan rohani terjadi di antara anak-anak kecil. Sehingga itu membawa kebangunan rohani di tempat kami, di negara kami sendiri, di area kami sendiri. Lawatan Tuhan, walaupun satu tempat yang susah mencari wajah Tuhan, tapi Tuhan lawat melalui anak kecil. Begitu juga dengan kita. Saat kita benar-benar ingin terjadi kebangunan rohani terjadi dalam rumah tangga kita, keluarga kita. Mari benar-benar kita memiliki hati seperti anak kecil yang rindukan kasih Bapa di surga. Mari kita lihat video seterusnya. Seterusnya. Ada lagi? Mari semua menyembah Tuhan. Haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib. Semua dengan suara keras katakan sambil angkat tangan lu. Rindukah kita melihat lawatan Tuhan kepada anak-anak kita? Amen. Bukan hanya kepada anak-anak kita saja, tapi kepada pribadi kita. Sebab itu, saat kita mulai angkat tangan kepada Tuhan, Tuhan pasti lakukan perkara yang dahsyat dalam kehidupan kita. Amen. Jadilah seperti anak kecil. Mari kita lihat juga, kita akan mengalami perjumpaan dengan Kristus. Ya. Saat kata kita
mempersembahkan penyembahan kita, pujian kita. Kita akan mengalami satu perjumpaan yang dahsyat luar biasa sehingga mengalami terobosan. Sehingga mengalami lawatan kebangunan rohani. Yang pertama kita akan dilawat oleh Tuhan dengan love encounter, pertemuan dalam kasih Tuhan. Kita akan bertemu di dalam kuasa Tuhan, power encounter. Yang ketiga, kita akan bertemu di dalam kebenaran Tuhan. Saat kita memuji menyembah Tuhan dengan kita sungguh-sungguh angkatkan kepada Bapa di surga, kita akan bertemu dengan Kristus secara pribadi. Kita akan mengalami hadirat Tuhan secara pribadi. Pertemuan di dalam kasih, di dalam kuasa Tuhan, dalam kebenarannya. Sebab itu kita lihat ciri-ciri orang yang berjumpa dengan Tuhan. Kita perhatikan di sini. Mengalami satu perubahan dalam hidupnya. Semakin mengasihi Bapa di surga. Ya, semakin dekat dengan Tuhan. Jangan hanya waktu kita datang ke gereja kita menyembah, tapi di luar kita tidak. Di dalam kehidupan kita seperti di gereja. Di luar seperti yang saya selalu katakan, di dalam rohani, di luar jadi rohana-rohana. Ya, so mari selalu bertemu dan juga mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22b. Aku telah mendapat Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ya, Daud berkenan bukan hanya karena nyanyian, permainan musiknya dalam menyembah Tuhan dikatakan di sini, tetapi juga melalui karakter hidupnya, melalui kehidupannya di hadapan Tuhan yang berkenan. Sebab itu kita yang di dalam Tuhan, saat kita sebagai jemaat Tuhan, kita datang, kita sebagai yang melayani Tuhan, kita datang di tempat ini. Mari miliki hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Dalam doa kita, dalam pembacaan firman Tuhan, dalam kesaksian hidup kita, perkataan kita, kasih kita kepada Tuhan. Dan baru kita dapat berkenan di hadapan Tuhan. Amen. Yohanes pasal yang keempat ayat 23 hingga 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Sembah Tuhan. Menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran memerlukan kesungguhan hati kita. Kemurnian hidup kita, ketulusan hati kita. Jangan hanya sekadar ikut-ikutan. Setiap perkataan dan perbuatan kita itu semuanya harus timbul, muncul dari hati kita yang terdalam. Saat kita mengangkatkan pujian dan penyembahan, bukan hanya di luaran saja, bukan hanya di bibir saja, tetapi biar itu datang dari hati kita yang terdalam. Kita persembahkan kepada Tuhan, baru penyembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Amen. Mari mulai praktekkan menyembah. Jangan biar mereka yang melayani di depan mereka benar-benar sungguh-sungguh mengangkat Tuhan, supaya kita juga bersama-sama diangkat di dalam hadirat Tuhan. Tapi kita tidak meresponi, kita tidak dapat melayani bersama-sama dalam pujian penyembahan. Walaupun duduk di tempat, itu adalah pelayanan kita yang kita balikkan, yang kita berikan kepada Tuhan. Ya, Matius 15 ayat yang ke-8 hingga 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Jadi jangan hanya kita di bibir saja, tapi mari kita persembahkan seluruh hidup kita. Penyembahan kita, nyanyian kita, musik kita, suara kita, tarian kita dan sebagainya. Apapun talenta kita persembahkan kepada Tuhan. Bukan hanya sekadar luaran saja, tetapi apa yang ada di dalam hati kita, kita persembahkan kepada Tuhan. Halangan terbesar kita dalam penyembahan adalah diri kita sendiri. Mungkin rasa risau, khawatir terhadap pandangan pemikiran orang lain terhadap kita. Sebab itu saat kita menyembah, mari fokuskan hati kita kepada Tuhan. Mari berikan hidup kita kepada Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Saat kita ingin menyembah Tuhan, kita tidak akan hiraukan apa pandangan orang di sekeliling kita. Asal jangan kita ganggu ketentraman orang di sekeliling kita. Kita fokus, kita angkatkan hati kita, angkatkan tangan kita persembahkan kepada Bapa di surga. Amen.
So jangan malu. Mari jemaat Tuhan, kalau kita ingin ada lawatan Tuhan, kebangunan rohani secara pribadi dalam hidup kita, mari jangan malu-malu menyembah Tuhan. Jangan malu angkatkan suara kita. Jangan malu meluahkan perasaan hati kita kepada Tuhan. Saat kita bersatu dengan Bapa di surga, kita akan mengalami terobosan dahsyat daripada Bapa di surga. Ada satu ilustrasi. Ini sudah terputus tadi. Yang ini kalau kamu baca, ini apa? Jemaat Tuhan, mie, bukan mie yang dimakan. Tapi saat kita melakukan hidup kita secara pribadi, ini dikatakan mie. Tapi waktu kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kita persembahkan hidup kita, kita menyembah Bapa di surga, kita bersatu di dalam Dia, intim di dalam Tuhan, mie itu menjadi apa? Wi, tolkah? Ya, terbalik wi. Menjadi bersatu di dalam Tuhan. Ya wi. Sorry, kena terputus jadi tidak dapat saya terbalikkan dia. Yes. Kita bersatu, kita intim dengan Tuhan. Waktu kita menyembah, kita datang ke gereja, membawa hidup kita, membawa diri kita kepada Bapa di surga. Saat kita mengangkatkan penyembahan kita, saat kita bersatu dengan Tuhan, kita menjadi satu, we di dalam Bapa di surga. Amen. Ya. Me tadi secara pribadi, waktu kita bersama dengan Tuhan, kita bersama-sama we dengan Tuhan. Ya, itu adalah intim dengan Bapa di surga. Boleh paham? Boleh paham maksud saya? Ya. Mari kita lihat dampak pujian dan penyembahan yang dialami. Kemenangan. Saat kita benar-benar angkatkan suara penyembahan kita yang berkenan kepada Tuhan, musik kita, kita akan melihat ada satu dampak pujian dan penyembahan yang akan kita alami. Kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan di dalam hidup kita terjadi. Kekuatan untuk kita melawan kuasa iblis, hancurkan kuasa-kuasa yang di udara. Itu satu daripada advantage kita saat kita mengangkatkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Allah akan berperang bagi kita dan kita akan mengalami mukjizat. Ya. Mazmur 85, 6 ayat 9 hingga 10. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu ya Tuhan. Dan akan memuliakan namamu. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-ajaiban. Engkau sendiri adalah Allah. Kita lihat yang pertama tadi, kemenangan. Dampak pujian penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Kita akan mengalami kemenangan. Kalau kita baca di dalam Yosua pasal 6 ayat 20. Mereka dikatakan di situ mereka masuk merebut kota. Ya. Yosua 66 ayat 20 mengatakan di sana mereka bersorak-sorai dengan nyaring saat mereka merebut kota. Kalau kita ingin mengalami kemenangan dalam hidup kita, mari berteriak kepada Tuhan, mari berseru kepada Tuhan, mari berdoa kepada Tuhan, mari mengangkatkan penyembahan kita kepada Tuhan. Kemenangan demi kemenangan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Amen. Apapun yang kita lalui. Yang kedua itu kesembuhan. Matius 9 ayat 20 hingga 22 di situ kalau kamu baca seterusnya. Di situ menceritakan mengenai seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Sambil dia menyanyi berdoa, dia jamah tubuh Yesus. Asalku jamah tubuh Yesus, aku sembuh. Ya, aku sembuh. Saya juga mengalami itu saya tidak lupa tahun berapa. Dalam 1 bulan saya mengalami pendarahan. Saya katakan saya tidak sembuh. Tapi waktu saya mengangkatkan syukur nyanyian saya. Dalam kesakitan saya angkatkan nyanyian penyembahan saya kepada Tuhan. Walaupun secara manusia itu mustahil. Kenapa pula dalam saat sakit kita menyanyi. Saat sakit kita menyembah. Itu adalah korban syukur kita kepada Tuhan. Saat saya berdoa, saya menyanyi, saya beriman kepada Tuhan. Sesuai dengan ayat Matius 9 ayat 20-22. Asalku jamah jubah Yesus, aku sembuh. Waktu saya katakan seperti itu secara iman dalam hidup saya mengangkatkan penyembahan saya kepada Tuhan. Asalku jamah jubah Yesus, aku sembuh.
Saya disembuhkan dalam nama Yesus. Sebab itu saya percaya setiap pribadi kita juga akan pasti mengalami itu. Angkatkan penyembahan kita, pujian kita, iman kita kepada Tuhan. Katakan, asalku jamah jubah Yesus, saya pasti sembuh. Apapun segala penyakit kita. Karena itulah kesembuhan terjadi. Ya. Yang ketiga, mengalami pemulihan. Memulihkan keadaan kesehatan kita, keuangan kita, hubungan kita dengan Tuhan ataupun dengan sesama. Sebab itu mari kita angkatkan pujian dan penyembahan kita. Karena apabila kita mengangkatkan pujian dan penyembahan kita dengan sungguh-sungguh, bukan hanya saja mendengarkan firman Tuhan, tapi Tuhan juga bekerja melalui pujian dan penyembahan kita mengalami pemulihan. Kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-22 ayat 1 hingga ke-5. Waktu itu Daud dikejar oleh Saul dan dia lari ke Gua Adulam. Waktu dia berada di Gua Adulam, dia menyembunyikan dirinya, dia memuji menyembah Tuhan. Karena kita tahu bahwa Daud suka memuji menyembah Tuhan. Dan di sana dia mengalami kekuatan. Walaupun dikejar oleh Saul, ingin membunuhnya. Tapi saat dia menyembunyikan diri dia di gua, dia mengangkatkan pujian penyembahan dia. Di situ Tuhan pulihkan dia. Di situ Tuhan memberikan kekuatan kepadanya. Ya. Kita juga harus seperti itu. Seperti Daud. Yang kita persembahkan hidup kita berkenan. Yang rindu memuji menyembah Tuhan. Ya. Supaya kita mengalami pemulihan. Seterusnya saya lihat dalam ayat yang keempat. Saya dengan cepat. Mematahkan dan melumpuhkan kuasa kegelapan. Kalau kamu baca di situ dalam 1 Samuel 16 ayat 23. Saul waktu dia dihinggapi roh jahat. Daud mengambil kecapi. Mungkin main gitar. Dia menyanyi, memainkan musik. Sehingga roh jahat itu keluar. Meninggalkan Saul. Nah itu kita lihat betapa dahsyatnya pujian penyembahan kita. Saat kita angkat kepada Tuhan. Sehingga kita boleh mengusir kuasa yang jahat. Sehingga kita boleh menghancurkan kuasa kegelapan. Ya. Yang kelima. Allah berperang bagi kita. Ketika di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai menyanyikan nyanyian pujian. Dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab. Dan orang-orang dari pergunungan Sir yang hendak menyerang Yehuda. Sehingga mereka terpukul kalah. Di situ dikatakan waktu mereka mengangkatkan pujian dan penyembahan mereka. Tuhan ada di pihak mereka. Sehingga dipukul kalah musuh-musuh mereka. Allah berperang di pihak kita, amen. Waktu kita ingin membuatkan penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari menyanyikan pujian dan penyembahan kita. Maka Tuhan akan berperang bagi kita apapun keadaan kita. Dalam Roma 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amen. Amen. Kejadian terjadi dalam kehidupan saya tahun 2000. Di tempat saya. Di negara saya sendiri. Waktu itu banyak penangkapan terjadi. Ya. Penangkapan terjadi, penangkapan orang-orang Kristen, pemimpin-pemimpin. Salah satu daripada saya tidak ditangkap, tapi disosialisasi. Dari jam 9 pagi, bayangkan dipanggil dari jam 9 pagi sampai 4:30 petang. Duduk saja. Ya. Tapi waktu saya disosialisasi di situ banyak hal yang terjadi. Dalam 6 orang yang bertanya, setiap selang-seli dia akan tanya dengan baik, dengan lembut. Tapi yang kedua dia akan dengan membentak-bentak kita. Dia buat seperti ini dengan saya, dia pukul meja dengan, dia buat seperti ini kepala saya. Sepanjang 6 orang yang soal siasat, bayangkan dengan siasat dengan berkata dengan baik. Selepas itu orang yang kedua dia akan tolak-tolak badan saya dan sebagai marah-marah saya, dia brainwash saya dan sebagainya. Tapi saya percaya nyanyian di dalam hati saya kepada Tuhan. Sehingga ada suatu suara nyanyian yang menguatkan saya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku
Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Amen. Apa yang saya alami, saya tak dapat ceritakan secara detail. Tapi waktu saya dibentak-bentak, dipukul-pukul, dipempas meja, nyanyian ini yang menguatkan saya. Apapun kita alami saat ini, saat kita mengalami terpukul kehidupan kita, tekanan kita, masalah kita, saat kita angkatkan pujian dan penyembahan kita, ingat kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang memperkenankan hidup kita sehingga kita dapat hidup sampai saat ini. Itu karena kemurahan Tuhan. Amen. Amen. Ya. Mengalami mukjizat Tuhan. Mari kita seterusnya kita lihat. Saya akan terus mengalami mukjizat Tuhan dikatakan di situ. Kalau kita lihat Paulus dalam Kisah Para Rasul ini, Paulus dan Saulus mereka dipenjarakan. Apa yang terjadi? Sudah ada yang baca? Tengah malam mereka bebas. Waktu mereka berdoa, mereka menyanyi sehingga pintu penjara dibuka. Segala apa yang telah diikat di rantai mereka dibelenggu, dilepas. Itu saat benar-benar mereka angkatkan hidup kita. Hidup mereka kepada Tuhan sehingga mukjizat terjadi. Mereka dilepas dari penjara, mereka boleh jalan dengan bebas. Begitu juga dengan kita, apapun yang membelenggu hidup kita. Saat kita memuji, menyembah Tuhan, berdoa, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita pasti dilepaskan oleh Tuhan. Amen. Ya. Itu doa kita. Ya. Jangan sampai kita terus terpenjara. Jangan sampai hidup kita terus terbelenggu. Mari, bukan hanya sekadar membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, angkatkan pujian dan penyembahan kita. Saat kita datang ke gereja, waktu kita menyembah, angkatkan tangan kita, angkatkan hati kita. Jangan malu-malu. Kalau kita benar-benar ingin terjadi suatu terobosan lawatan Allah, pekerjaan Tuhan terjadi dalam hidup kita, itu harus kita persembahkan, kita kembalikan kepada Tuhan. Amen. Boleh jemaat Tuhan? Ya. Mari saling meresponi yang melayani. Kita melayani di sini, jemaat juga melayani di bawah di tempat duduk sambil mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, ya, kita lihat satu video klip ini, corporate worship, baru kita akan selesai. Amen. Bukan hanya sekadar kita yang ada di depan tapi memuji menyembah Tuhan. Pemusik juga, penyembah, penari-penari semuanya menyembah Tuhan. Mari libatkan diri kita. Mari kita berikan hidup kita. Bukan hanya sekadar yang melayani di hadapan. Saya ajak kita, saya tantang kita untuk melayani Tuhan bersama-sama di tempat duduk kita. Dalam pujian dan penyembahan kita yang berkenan kepada Tuhan. Mari saya angkat kita bangkit berdiri. Saya ajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya ajak kita bersama. Kita akan nyanyikan nyanyian yang mengatakan saat indah di hadapan Tuhan. Haleluya. Saat indah ku berada di depanmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Mari angkatkan suara kita di hadapan Tuhan. Bawa daku ya Tuhan, bawa daku, erat dalam pelukanmu,
Mari ya jemaat Tuhan, kita angkatkan suara kita. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhi ku rindu selalu. Mari kita rindukan hadirat Tuhan selalu. Diam dalam hadirat-Mu, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih. Mari jemaat Tuhan, angkatkan tangan kita, suara kita di hadapan Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, yes Lord. Ku rasakan sungguh Bapa, kekudusan-Mu Tuhan. Yes Jesus. Angkatkan tangan kita kepada Bapa di surga. Angkatkan suara kita di hadapan Tuhan. Ku rindu selalu. Diam dalam hadirat Tuhan. Yes Lord, Jesus, Jesus. Menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi katakan, hadirat-Mu Bapa di surga. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhi kami Tuhan. Jesus, kami rindukan hadirat-Mu Tuhan. Diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih. Menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan. Jesus, Jesus, Jesus. Menikmati kasih anugerah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari angkatkan terima kasih kita kepada Tuhan. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang dahsyat, melawati setiap pribadi kita. Mari angkatkan suara kita, setiap apa luar hati kita hanya kepada Bapa di surga. Kami bersyukur saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami merindukan lawatan Tuhan dalam kehidupan setiap pribadi kami. Terima setiap penyembahan kami supaya berkenan di mata Tuhan. Lawati setiap pribadi kami supaya ada suatu kebangunan rohani terjadi dalam hidup kami, keluarga kami, gereja kami Tuhan. Supaya setiap apa yang kami lakukan terarah, terfokus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan, jadikanlah sebagai satu rema bagi kehidupan kami. Agar kami benar-benar memberikan yang terbaik hidup kami kepada Tuhan. Bukan hanya hari ini, tapi seterusnya, selama-lamanya hidup kami hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami tahu Engkau layak menerima pujian kami. Terimalah penyembahan kami yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa.
Mari semua jemaat Tuhan katakan bersama. Amin. Mari beri sorak-sorai kepada Tuhan. Silakan duduk.